A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa RCTI Indonesia, kita kembali melakukan kajian Sains Islam pada pagi hari ini, hari Selasa ya, hari Selasa pagi insya Allah. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana metode orang tua, ayah dan ibu bisa membantu keluarga inti, ya, keluarga inti ayah, ibu dan anak selamat daripada dua neraka sekaligus, ya. Jadi neraka dunia dan neraka akhirat. Jadi hari ini kita coba memahami dengan menggunakan sains Islam. Di sini kita akan menggunakan ilmu kedokteran sejarah, ilmu kesehatan terpadu yang berhasil menyatukan ilmu agama Islam, ilmu sosial, ya, berbagai bidang ilmu dengan ilmu kesehatan dengan menggunakan ilmu sejarah terapan dan terapi mental terpadu untuk membantu bisa mendapatkan dua surga sekaligus, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas surat At-Tahrim ayat 6 yang Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran. Ya, singkat seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Nah, dari ayat ini, ya, surat Tahrim ayat 6, ya, kita bisa amati bahwa ada dua neraka yang harus kita atasi kalau kita ingin mendapatkan dua surga sekaligus, yaitu surga dunia dan surga akhirat, ya. Jadi neraka dunia dan neraka akhirat. Nah, ini adalah ancaman bagi kita, ya, dari siksa api neraka. Jadi api neraka itu sangat panas, ya. Kalau dalam dunia ini kita akan mengalami banyak masalah, ya, konflik, perang yang memicu kematian tragis. Itu adalah salah satu bentuk neraka dunia, ya. Nah, sekarang kita ingin bertanya, ya, sebagai kepada hari ini bagaimana metode bagi ayah dan ibu, ya, bisa mendapatkan keselamatan dari neraka dunia dan neraka akhirat, dan kemudian bisa pula menikmati surga dunia dan surga akhirat berdasarkan surat At-Tahrim ayat 6 yang Allah katakan tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, maka peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi ini orang yang sudah beriman kepada Allah, diminta oleh Allah untuk berpikir, berjuang, berkorban, dan berdoa pada Allah bagaimana menyelamatkan diri, keluarga dari dua neraka sekaligus, neraka dunia dan neraka akhirat. Ini bisa pula menikmati surga dunia dan surga akhirat. Nah, hari ini kita bisa lihat di lapangan, ya, banyak sekali kasus yang harus kita cermati. Di antaranya paling berat itu adalah kasus perceraian, kasus bully, konflik sosial, keretakan keluarga, kemiskinan, ya, pengangguran, ya, bencana. Ini semuanya adalah mencemburkan neraka. Yang maksud neraka itu adalah kesusahan hidup, susah. Maka tidak ada orang yang mau masuk neraka, karena neraka itu adalah simbol daripada gambaran daripada kesiksaan hidup, tersiksa di dalamnya. Karena badan panas, sakit-sakit, itu contohnya kita menggambarkan siksaan, gitu, siksaan, ya. Nah, dengan adanya contohnya kemiskinan, ya, kita akan tersiksa, tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, untuk kasus Indonesia, ya, mayoritas daripada masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat Islam, ya, orang yang beriman kepada Allah SWT. Pertanyaannya adalah kenapa sampai hari ini, kalau kita pakai itu tadi, sebagian besar daripada kaum Indonesia itu miskin, dan miskin itu menyebabkan kita berada dalam neraka. Apa maksudnya neraka tadi?
kita sebagai orang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan normal, sehingga memicu stres, depresi, dan akhirnya ada sebagian yang bunuh diri atau morat-marit, tidak bisa mendidik anak, begitu. Berkembang, anaknya pun jadi begal, jadi kriminal, karena daripada tadi orang tua tadi tidak mampu mengelola diri, ya, untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa api neraka. Nah, salah satunya adalah kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan tadi memicu pengangguran, kemudian memicu lagi kriminalitas, ya, kriminalitas. Nah, sementara pelakunya adalah orang yang beriman, ya, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pelakunya mengarah pada neraka dunia, menerakakan diri dan menerakakan orang. Karena kalau jadi begal, kalau jadi begal itu selain menyiksa diri dan keturunan, kemudian juga menyiksa orang lain yang menjadi korbannya. Nah, ini bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa yang membunuh orang lain yang tidak bersalah, ya, maka dia sama setara hukumnya dengan, Allah katakan, membunuh seluruh jiwa manusia. Itu satu. Kenapa bisa demikian? Satu adalah karena kemiskinan, pengangguran. Ada anak, ya, tetapi tidak punya biaya untuk memenuhi kehidupan anak. Nah, baru anak tadi dengan sekarang ini, ya, main game, ya, main ini, kebutuhan yang lain. Nah, sementara si orang tua tadi, ayah dan ibu, tidak memiliki kemampuan dalam konteks menghasilkan uang. Nah, maka disitulah muncul berbagai penyakit sosial, ya, dalam bentuk kriminalitas, penipuan, pencurian, ya, penodongan, ya, dan berbagai pelaku-pelaku yang menyebabkan pelakunya menderita dan menyebabkan juga orang lain yang tidak bersalah juga menderita, sehingga memicu bagi pelakunya setara dengan membunuh seluruh jiwa manusia, seperti itu. Nah, sebagai orang yang beriman, di sini ada kesalahannya. Di mana Allah perintahkan tadi pada surat At-Tahrim ayat 6, di mana orang-orang yang beriman Allah perintahkan untuk menyelamatkan diri dan anggota keluarga dari siksaan api neraka. Nah, neraka tadi ada dua, neraka dunia, kemudian neraka akhirat. Nah, kemiskinan itu adalah salah satu sumber neraka dunia, ya. Dan faktanya sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, ya, kita sudah merdeka, tapi sebagian besar daripada kaum pribumi Indonesia itu hidup dalam kemiskinan, gitu. Nah, sehingga kemiskinan tadilah yang menyebabkan kaum pribumi tadi hidup dalam neraka dunia karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi kalau sudah menikah, punya anak tadi, saya bilang tadi, maka karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga mendorong cara-cara yang tidak manusia untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan tadi, sehingga muncullah berbagai bentuk kriminalitas, mulai dari dalam bentuk penipuan melalui kata-kata, melalui WA, melalui SMS, ya, kemudian penodongan, begal, kekerasan, dan mulai dari perampokan yang paling tinggi yaitu korupsi, seperti itu. Nah, berdasarkan surat At-Tahrim ayat tadi, ya, dan berdasarkan kami temuan dari ilmu kedokteran sejarah, nah, ada 3 ilmu, ya, dan ini satu paket, ya, karena kami mengembangkan namanya ilmu kunci kebahagiaan. Maka kalau kita ingin bahagia, ingin bisa selamat dari neraka dunia dan neraka akhirat, dan ingin menikmati surga dunia dan surga akhirat, ada satu paket ilmu yang harus kita miliki sebagai orang tua, ayah dan ibu, agar anak yang bersama kita bisa latih, gitu. Nah, inilah yang kami kembangkan di LCP Indonesia. Yang pertama adalah ilmu keimanan di atas tauhid, artinya ilmu agama Islam, ya, ilmu agama Islam. Nah, ini ilmu agama Islam ini adalah, ya, dalam kajian keimanan ini bukan harga mati, artinya sudah menjadi tidak ada tawar-menawar lagi, tidak bujuk-bujuk, harus ada kesadaran diri untuk belajar agama, ya, belajar agama Islam, mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Nabi, mengenal dinul Islam, bagaimana
kewajiban dasar kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai agama yang normal, sholat 5 waktu, berpuasa, itu adalah kewajiban pertama, ya, kewajiban pertama sebagai orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ilmu tentang keimanan, supaya kita tahu bagaimana beriman dengan cara yang baik, ya, beriman dengan cara yang baik dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak ada lagi tawar menawar, nanti tidak ada. Itu adalah kebutuhan dasar sebagai orang yang beriman berdasarkan surat At-Tahrim ayat 6 tadi. Nah, yang kedua, setelah kita ini sebagai orang tua ini melaksanakan rukun iman dan rukun Islam sebagai bukti kita orang yang beriman yang paham dengan iman kita, maka kita harus lagi memiliki ilmu yang kedua. Apa itu? Ilmu mengatasi masalah. Ilmu bagaimana orang yang beriman mengatasi masalah. Nah, ini adalah bagaimana orang yang beriman, orang tua yang beriman belajar, kemudian melatih mengatasi alam dan memberikan contoh secara konkret bagaimana mengatasi masalah bersama anak, agar anak-anak tadi merasa nyaman, merasa aman bersama orang tua yang beriman dan semakin percaya diri hidup dengan orang-orang yang beriman. Nah, itu tadi ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana orang tua belajar tentang keimanan, kemudian menerapkan rukun iman dan menerapkan rukun Islam, agar anak-anak tadi ya bisa mendapatkan pelajaran dan pengetahuan dan contoh praktis bagaimana orang-orang beriman melaksanakan ibadah sesuai dengan keimanan tauhid ya, yang Allah yang kita yakini begitu. Ya. Nah, yang kedua adalah ilmu mengatasi masalah. Ilmu mengatasi masalah. Nah, tadi adalah bagaimana kita mengatasi masalah, belajar, kemudian melatih, ya, dan kemudian memberi contoh secara langsung kepada anak bagaimana orang-orang beriman itu mengatasi masalah, sehingga anak sebagai yang baru lahir atau anak yang baru besar bisa aman, nyaman, dan percaya diri hidup bersama orang-orang yang beriman. Nah, ini caranya ya, sehingga keluarga tadi merasa aman, ya, bisa menikmati surga di dunia dan surga di akhirat. Jadi di sini orang tua pada level 2 ya, setelah beriman, kemudian belajar mengatasi masalah, belajar berlatih, kemudian memberi contoh secara langsung kepada anak bagaimana cara mengatasi masalah baik secara langsung, sehingga anak-anak tadi ini melihat, merasakan bagaimana mereka itu hidup aman, nyaman, dan percaya diri bersama dengan orang yang beriman. Sehingga anak dan ayah ibu dan anak itu hidup di dalam surga nyaman begitu, walaupun ada masalah tapi bisa diatasi, ya, seperti itu. Itu yang kedua. Jadi pertama ilmu tentang keimanan, yang kedua ilmu tentang mengatasi masalah, metode ilmiah bagaimana mengatasi masalah. Dia sudah masuk kepada ilmu akademik Islam namanya, ya. Jadi kami itu mengembangkan dari ilmu kedokteran namanya ilmu Islam sempurna, yaitu ilmu tentang agama dan ilmu tentang akademik Islam. Ini adalah temuan kami daripada keluarga LCP Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kita beriman kepada Allah, ya, memberikan contoh bagaimana menjadi orang yang beriman, kemudian kita bisa mengatasi masalah dan memberi contoh secara langsung bagaimana mengatasi masalah secara sehat, bersahabat, dan berkelanjutan, sehingga anak-anak tadi merasa nyaman, aman, dan percaya diri hidup bersama dengan orang tua yang beriman. Maka yang ketiga adalah bagaimana orang-orang tak beriman belajar, berlatih, memberi contoh secara langsung bagaimana membuat produk untuk bisa mendapatkan penghasilan, agar kita sebagai orang tua bisa memberi contoh, bisa belajar melatih anak memberi contoh secara langsung bagaimana mendapatkan penghasilan yang diberkahi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara yang sehat, bersahabat, dan berkelanjutan. Sehingga anak-anak terpenuhi kebutuhannya, kita terpenuhi kita sebagai orang yang beriman, sehingga semakin memudahkan kita untuk menikmati hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga, sebagaimana yang doa yang kita baca dalam kehidupan sehari-hari,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Seperti itu. Jadi yang ketiga itu adalah ilmu tentang produk. Ya, bagaimana kita membuat produk, apakah dalam bentuk barang dan jasa sebagai orang yang beriman, karena kita ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, maka kita harus belajar membuat produk. Ya, produk itu macam-macam ya, produk dengan ilmu, produk dengan barang, intinya harus berpengetahuan dulu. Harus ada barangnya. Kemudian harus ada bisa juga dalam bentuk jasa. Intinya dari produk tadi ada sesuatu yang kita tawarkan kepada kehidupan sosial yang memungkinkan kita dapat penghasilan, sehingga dengan penghasilan itu kita bisa memenuhi kebutuhan kita dengan sehat, bersahabat dan sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, sehingga kita sebagai keluarga yang beriman bisa memenuhi 3 unsur sekaligus: beriman kepada Allah, mengatasi masalah secara ilmiah dengan atas keimanan, kemudian membuat produk atas dasar keimanan, sehingga memudahkan kita ya untuk bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Inilah jalan yang menyelamatkan kita dari siksaan api neraka, begitu. Neraka dunia dan neraka akhirat. Itulah implementasi daripada ilmu kunci kebahagiaan. Ya, betul. Ya. Segera demikian ya gambaran sederhananya bahwa ilmu kedokteran sejarah itu bisa membantu satu paket sekaligus ya, dengan menggunakan teori dan metodologi tauhid, membantu ayah dan ibu. Pertama, bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan penerapannya. Yang kedua, membantu ayah dan ibu sebagai orang yang beriman mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang sehat, bersahabat dan berkelanjutan, sehingga ayah, ibu dan anak bisa menikmati hidup yang aman, nyaman dan percaya diri dalam era saat ini, sehingga kita bisa selamat dari kasus kematian dan kehancuran tragis. Yang ketiga adalah membuat produk, karena produk ini adalah syarat 3 yang harus kita penuhi, karena kita butuh makan, butuh ini, kita butuh penghasilan. Untuk mendapatkan penghasilan yang halal, terhindar dari hal-hal yang membuat itu, memang kita diwajibkan oleh Allah membuat produk dalam bentuk barang dan jasa yang sehat ya, sehingga menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan kita hari-hari dengan cara yang sehat, bersahabat dan inilah yang kemudian memudahkan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Rabb itu artinya, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan akhirat, selamatkanlah kami dari siksa. Terima kasih pemirsa, itulah 3 kunci dari ilmu kedokteran sejarah yang bisa kami jelaskan pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa selamat dari siksaan api neraka di dunia dan akhirat, dan bisa pula menikmati surga dunia dan surga akhirat dengan cara yang adil dan manusiawi. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.